Maka Mukhtar Lintang bertanya kepadanya, kemana kamu pergi? Dia berkata, saya berjalan ke berbagai penjuru dunia, tapi ada satu yang paling aneh. Saya ke Masjid Aqsa dan saya lihat para nabi sembahyang. Di belakangnya ada orang, dia tidak duduk di barisan para nabi, dia di barisan paling belakang. Dan setelah itu saya tanya dia, setelah sembahyang semua saya tanya, Tuan nama apa? Dia kata Yusuf. Jadi beliau itu bertanya kepada Mukhtar Lintang, Tuan siapa Yusuf itu? Jawab Mukhtar Lintang, itulah Syekh Yusuf Tajul Khalwati yang meninggal di Afrika Selatan. Kamu berhenti bertemu dengan rohnya dan bersapa rohnya. Memang para jemaah, saya pernah menyebut nama Syekh Yusuf, terharu saya. Seorang ulama besar, seorang mujahid yang di waktu seorang penulis Indonesia melawat ke sana, penyair besar Indonesia melawat ke sana, dia menulis satu saja, Tuan. Dalam saja itu dia kata, Tuan, walaupun Tuan telah jadi tulang belulang, namun masih ditakuti Belanda. Dah jadi tulang, Belanda masih takut kepada Yusuf. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sengaja bawa kisah-kisah aneh begini yang saya dengar langsung dari guru saya Syekh Mukhtar Lintang, dan dia almarhum sudah meninggal. Maka di dunia kewalian yang menyebarkan dakwah di Asia Tenggara, kisah-kisah ajaib seumpamanya terlalu banyak. Misalnya sebelum para wali itu datang, kadang-kadang di masyarakat itu orang-orang telah bermimpi ada wali-wali datang, bercakap-cakap dengan mereka 2-3 hari. Hari keempat walinya datang. Itu yang memudahkan mereka memeluk agama Islam. Kisah-kisah yang seumpama ini bukan hanya para wali mengalami. Saya sendiri pernah mengalami. Saya pergi ke daerah pendalaman. Ada orang tengok. Setelah selesai orang pergi semua, dia tanya, Ustaz, saya 2-3 hari itu saya mimpi orang begini datang. Saya mau masuk Islam lah. Mudah aja dia masuk Islam. Jadi kisah-kisah keajaiban seumpama ini benar-benar berlaku. Dan saya yakin beribu-ribu kali ganda keajaiban terjadi kepada para wali. Karena mereka lebih dekat dengan Allah, mereka lebih dekat kepada zaman Nabi, dan mereka lebih mempunyai kekuatan rohani yang tinggi. Mereka lewat saja, lalu saja di tengah masyarakat. Masyarakat sudah gegar dan berubah. Orang yang menentang tumbang, orang yang mau mengikut akan ikut. Bukan tidak jadi pertentangan, tapi pertentangan itu dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakah dari mereka, maka Islam berkembang di Asia Tenggara. Jadi penutup saya menyuruh para jemaah, berilah waktu kalau banyak duit, lawat makam para wali. Duduklah di makam mereka, bacalah Fatihah untuk mereka. Karena Islam yang sampai kepada kita adalah hasil perjuangan gigih mereka. Lihat bagaimana peluk menitip dari tubuh mereka, bagaimana berpuasa mereka pada siang hari, tahajud mereka pada malam hari, bagaimana mereka membaca zikrillah untuk kekuatan rohani. Dan semua itu hanya tinggal dalam sejarah. Tapi kita boleh bayangkan kegigihan mereka menempuh gelombang laut, menempuh musuh sihir dan sebagainya. Musuh kadang-kadang mereka juga diperangi dan ada yang terbunuh. Dan semua ini adalah pengorbanan mereka. Dan apabila mereka ikhlas, ada di antaranya yang mudah syahid, ada yang dapat tempat di sisi Allah. Dan nyatanya sekarang agama Islam berkembang sampai pada kita. Dan berkembang mereka bukan dengan politik demokrasi, bukan dengan pilihan rakyat, tapi dengan dakwah. Oleh sebab itu saya mengajak para jemaah untuk membantu gerakan dakwah. Ketika politik telah merebut jiwa manusia, terjadi krisis, kembali kita kepada dakwah supaya kuat kembali akidah. Kita boleh lagi melihat kekuatan Islam seperti zaman para wali dulu mengembangkan agama Islam di tengah masyarakat kita. Sekian, moga-moga apa yang saya sampaikan ini yang benar dari Allah, yang salah adalah kesalahan saya sendiri. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat
wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.